kami dari kelas 12 IPS 1 dan IPS 2, kami akan menampilkan contoh dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meseli, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan mengenai analisis mengenai berita PDIP minta seluruh kader perluas ruang gerak dan kuasai iptek. Kalimantan Selatan, Sekretaris Jenderal Sekjen PDP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan, kader partai harus memperluas ruang geraknya, bukan hanya juga di bidang lain seperti ekonomi, mencetak para usahawan, dan yang terpenting penguasa ilmu pengetahuan yaitu iptek. Peningkatan sumber daya manusia menjadi perhatian PDIP sehingga PDIP ingin mengubah orientasi kepartaian dengan menekankan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata Hasta dalam sambutan pembukaan rapat 3 pilar di kantor PDIP Kalimantan Selatan. Hasto menambahkan, sebagai pemenang pemilu, PDIP memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini. Bu Megawati berpesan agar kepala pelopor politik hijau dengan mencintai tanaman. Kalimantan Selatan dikarunia alam yang luar biasa. Kepala daerah wajib membangun kebun raya, jaga kekayaan alam dengan politik penghijau, ucap Hasto. Menurut Hasto, inilah harapan PDIP kepada kepala daerah agar bertugas membuat sejarah di daerahnya masing-masing. Dalam kesempatan ini, Sekjen PDIP juga mempromosikan ekonomi gotong royong dalam praktik seperti budidaya ulat Jerman untuk produk minyak goreng guna mengurangi sawit dan tetap menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, berpolitik itu membuat legasi. Legasi itu bukan hanya mencapai kemenangan atau memenang pemilu berturut-turut bersama rakyat, hadir di tengah-tengah rakyat. Dengan legasi tersebut, itu tugas kita selanjutnya. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adanya bidang hukum pertahanan dan keamanan negatif. Sanksi pidana bagi penelitian asing, ancaman kemajuan iptek di Indonesia. Jakarta setelah disusun sejak 2014. Indonesia kini memiliki Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan harapan bisa meningkatkan kontribusi sains dan teknologi pada pembangunan. Unsur pidana dalam UU baru soal iptek. Sanksi pidana bagi penelitian asing, ancaman denda miliar rupiah hingga penjara jika dianggap melakukan pelanggaran. Pengamat menilai sanksi pidana tidak bisa karena penelitian bukan aksi kriminal. Kolaborasi dengan penelitian asing di tahun 2018 mencapai angka Rp 623 miliar untuk 521 penelitian. DPR RI mengesahkan UU tersebut hari Selasa 16 bulan 7 2019 yang juga akan menjadi dasar sebuah pembentukan lembaga riset menggabungkan lembaga-lembaga riset yang sudah ada sekarang ini. Undang-undang ini juga meningkatkan usia pensiun penelitian menjadi 65 tahun untuk penelitian media dan 70 tahun untuk penelitian utama. Sayangnya sejumlah pihak menyelesaikan beberapa pasal yang mengatur kerjasama penelitian dengan pihak asing. Ancaman denda senilai Rp 4 miliar serta larangan untuk mengajukan izin penelitian selama 5 tahun akan dijatuhkan bagi penelitian asing yang tidak memiliki izin resmi, seperti yang tertulis dalam dokumen yang didapatkan oleh harian The Jakarta Post. Ada pula pasal yang memberikan sanksi pidana bagi peneliti asing yang mencuri sampel keberagaman hayati dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda mencapai Rp 2 miliar.
Sanksi pidana untuk para peneliti asing ini pernah mendapatkan sorotan dari para peneliti dalam negeri sejak undang-undang masih dalam bentuk rancangan. Peneliti memahami jika salah satu tujuan dari UU baru ini adalah untuk melindungi keberagaman hayati. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Profesor Satrio Swemantri Brojonegoro, pernah mengatakan jika penelitian Indonesia ingin maju, maka harus dilakukan secara berkolaborasi dengan penelitian asing. Ia juga mengatakan pasal-pasal yang terkait sanksi seharusnya dihapuskan, karena tidak bisa sanksi pidana untuk penelitian bukan kriminal. Ujarnya kepada media di Indonesia bulan Maret lalu. Meski memahami tujuan adanya undang-undang ini untuk melindungi kekayaan keberaneka-ragaman hayati di Indonesia, sejumlah pihak mengatakan adanya sanksi pidana malah akan memberikan kesan Indonesia menutupi diri, seperti negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, membuka diri dengan keberadaan peneliti asing dan bisa berkontribusi bagi pembangunan dan alam mereka. Henry Subagio, Direktur Eksekutif dari Indonesia Center for Environmental Law (ISEL), Indonesia Lembaga Riset dan Advokasi Tata Kelola Lingkungan, mengatakan kepada ABC Indonesia jika pasal-pasal sanksi ini sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Menurut permasalahan sebenarnya bukan soal izin bagi peneliti asing untuk melakukan penelitian, tetapi seperti apa aturan kolaborasi antara penelitian Indonesia dan Australia. Jika membutuhkan mekanisme yang komprehensif, sebenarnya seperti apa manfaatnya bisa dirasakan juga dengan pemerintah atau masyarakat setempat, ujarnya kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia hari Rabu 17 bulan 7 2019. Jadi tidak hanya sekedar izin, karena setelah keluar izin, lantas seperti apa benisip saringnya. Pasal sanksi pidana juga dianggap dapat mematahkan kolaborasi penelitian Indonesia dan Australia yang sudah ada selama ini. Menurut sektor penelitian iptek di Indonesia belum bisa terlalu berkembang karena adanya sejumlah keterbatasan, sehingga Indonesia masih mengandalkan lembaga-lembaga penelitian luar negeri. Sejumlah lembaga penelitian di Australia telah banyak berkolaborasi dengan Indonesia di bidang iptek dan lingkungan dengan sejumlah dana penelitian di tahun lalu mencapai lebih dari 98 miliar. Negara Amerika Serikat dan Jepang masih menjadi negara pertama dan kedua yang membawa paling banyak dana, dengan total mencapai 623 miliar untuk 521 penelitian di tahun 2018. Menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kementerian tersebut juga pernah mengakui jika Indonesia memerlukan banyak kerjasama dengan penelitian asing agar meningkatkan daya asing iptek Indonesia. Bulan lalu, sejumlah penelitian asal Australia termasuk Dr. Ross Tapsell dan Dr. David Michray telah ditolak masuk ke Indonesia karena diduga menggunakan visa turis untuk kegiatan terkait penelitian. Anak muda, teknologi dan pertahanan. Relasi antara kekuasaan, teknologi dan perubahan telah menyebabkan anak muda tumbuh dan berkembang di era ketidakpastian. Meningkatnya kecenderungan untuk mengunggah tulisan, foto, dan video di media sosial juga tak terlepas dari kenyataan bahwa kuasa media makin membatasi lalu lintas. Kebebasan yang dijanjikan internet adalah bahwa siapapun bisa memiliki akses langsung ke sumber informasi yang dihasilkan tanpa harus bergantung pada penjaga gerbang informasi, yakni pemilik atau editor media. Kita harus memahami sumber informasi. Kita perlu melakukan upaya ekstra untuk memverifikasi fakta dan mengungkap retorika yang digunakan. Bagi yang pernah mengalami suasana pendidikan di
perguruan tinggi, maka tradisi menulis akademis bisa menjadi modal untuk memperkuat watak literasi. Kaum milenial sebagai penggunaan internet interaktif perlu memiliki kemampuan literasi agar mengerti tentang tren kontemporer dan dampaknya. Semua tidak suka teknologi mendatangkan dampak luar biasa terhadap perilaku sosial. Telepon pintar, smartphone, telah mengubah cara seorang berinteraksi. Seringkali kita menyaksikan pasangan berkencan dan tak satu pun dari mereka melihat yang lain. Dalam konteks politik, mahasiswa atau pelajar sekolah menengah dapat mendukung politis tertentu dan mengikuti perkembangan politik melalui media. Persoalan ini sebetulnya menunjukkan pergeseran pasar tenaga kerja. Seiring kemajuan teknologi, komputer dan otomatis menggantikan tenaga kerja berketerampilan rendah dan mengatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi VKN yang mengenai pengaruh dampak negatif iptek pada bidang ekonomi. Wapres Ma'ruf sebut Indonesia kaya sumber daya alam tapi kurang pengusahaan iptek. Jakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam. Namun kurangnya pengusahaan iptek dalam berinovasi, maka nilai tambah yang dihasilkan masih kalah dengan negara maju. Oleh karena itu, lanjutnya peningkatan sumber daya iptek menjadi sangat penting. Hal ini agar dapat meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Untuk membangun inovasi dan daya saing diperlukan peran dari dunia industri, pemerintah, dan akademisi. Saat ini, peran dari ketiganya tersebut masih lemah sehingga inovasi dan daya saing Indonesia tertinggal dari negara lain. Unjarnya mengutip Wapres Republik Indonesia Jakarta Senin 24 bulan 2 2020. Wapres pun menegaskan kembali bahwa ke depan yang berkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, inovasi tersebut juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Negara maju adalah negara yang dapat meningkatkan semua fungsi dan unsur perkembangannya. Iptek ke dalam suatu sistem iptek secara efisien dan efektif sehingga mampu mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Pungkasnya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti, saya dari kelas 12 IPS 1 ingin memberikan contoh dari iptek. Nah, di sini contoh dari iptek adalah pesan Presiden terhadap perkembangan iptek. Presiden Jokowi menyambut baik perkembangan teknologi dan informasi saat ini, termasuk media sosial. Namun, Jokowi mengingatkan dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya, kata Jokowi, media sosial bisa menjadi celah masuknya budaya dan ideologi asing. Ia khawatir hal tersebut dapat menghilangkan karakter kebangsaan anak-anak muda Indonesia. Jangan sampai kita kehilangan karakter keindonesiaan kita. Jangan sampai kita juga kehilangan karakter keislaman kita, karena kita tahu Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jangan lupa itu, kata Jokowi saat membuka Mukernas ke-21 Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 19 November 2018. Selain itu, Jokowi mengingatkan banyak informasi bohong dan hoaks yang berkembang di media sosial. Ia pun meminta kepada semua peserta IPM agar tidak mudah percaya dengan isu-isu bohong tersebut.
banyak ujaran kebencian, banyak hoax, bahkan banyak juga ajakan yang menyesatkan, ucap Jokowi. Tak hanya sisi negatif, Jokowi mengatakan banyak juga hal positif yang bisa diambil dan dipelajari dari perkembangan media sosial. Misalnya, kata dia, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk berbisnis. Baiklah, di situ saja contoh dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana, kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari iptek. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional BPPT ajak tingkatan SDM iptek. Jakarta, Kepala Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi BPPT Hamam Riza menghadiri pameran di TEC dalam rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional HTKNAS ke-24 tahun 2019. Di Denpasar, Bali, Hamam mengatakan HTKNAS adalah momentum pembangunan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional HTKNAS harus dijadikan momentum pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, ujar Hamam di alam lapangan Raden Putra Denpasar, Bali, Minggu 24/8/2019. Hamam mengatakan pemahaman terhadap teknologi sangat penting dalam mendorong daya saing nasional. Ia juga mengajak masyarakat untuk bergerak cepat dan meningkatkan SDM iptek untuk mencapai Indonesia emas. Jadi peringatan HTKNAS ini harus membuat masyarakat Indonesia serta pemangku kepentingan strategi itu sadar bahwa teknologi sangat penting dalam kita refleksi guna menyadarkan pentingnya teknologi. Kita harus bergerak cepat mengejar kepentingan SDM ipteklah kunci menuju Indonesia emas, tuturnya. Ham pun menyinggung pidato Presiden Joko Widodo yang mengatakan Indonesia harus menjadi bangsa yang inovatif dan kompetitif. Dia juga mengaitkan dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo pun dalam pidatonya berkata, kita harus menjadi bangsa yang inovatif dan kompetitif tanpa tema HUT ke-74 kemerdekaan RI kemarin. Indonesia Maju, tegas Hamam. Dikatakan Hamam HTKNAS ke-24 tahun 2019 dengan tema iptek dan inovasi dalam industri kreatif 40 diharapkan mampu menggerakkan generasi muda untuk menghadapi era industri 4.0 di mana milenial dituntut agar memiliki produktivasi yang tinggi, efektif, dan efisien. Menghadapi era industri 40, generasi milenial Indonesia harus menjadi SDM yang hebat karena pada era 40 industri yang menjadi lapangan kerja menurut SDM yang siap menjadi penerapan teknologi yang teknik, pungkas Hamam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, saya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif iptek. Perkembangan teknologi jadi salah satu tantangan di pemilu 2019. Pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan presiden dan anggota legislatif berlangsung bersamaan sesuai jadwal pemilu digelar serentak 17 April mendatang. Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan TNI Mauladoko dalam pidatonya yang dibacakan Deputi F Kantor Staf Presiden Jaleswari Prabudawardhani membeberkan tantangan pemilu 2019. Meskipun pemilu lagi bangsa
Indonesia. Bukan hal yang harus karena telah dilakukan sejak 1955. Penyelenggaraan pemilu kini justru memiliki tantangannya sendiri. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri meski memiliki dampak positif di bidang komunikasi teknologi. Informasi juga berdampak negatif dalam penyelenggaraan pemilu, terutama kata dia dalam konteks banyaknya disformasi ujaran kebencian dan konten-konten yang mengandung berita bohong yang bertebaran di meresahkan serta mengadu domba dan memecah belah. Oleh karena itu, kemunculan hoaks dan ujaran kebencian penting untuk diantisipasi. Hal ini masyarakat tidak terjebak dalam berita-berita politik yang tidak benar yang juga berpotensi menjatuhkan kandidat pemilu baik legislatif maupun eksekutif sehingga bisa mencederai kehidupan demokrasi dan tanah air. Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu menegaskan berita bohong dan hoaks sebetulnya bukan hal baru di Indonesia, namun yang menjadi hal baru adalah kombinasi unik antara algoritma medsos, sistem perkenalan, dan orang-orang yang sistem siap mengarang cerita dan dengan motif uang dan pemilu yang sedang berlangsung di suatu negara. Ucapan menadaskan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Meristek untuk anak Indonesia penting untuk masa depan. Meristek. Kepala BRIN Bambang Brojonegoro saat hadir sebagai narasumber pada perayaan Hari Anak Nasional 2020. Hal itu disampaikan Menteri Bambang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2020 yang jatuh pada hari Kamis 23 Juli 2020. Berharap sektor pendidikan Indonesia dapat berporos ke arah kurikulum modern yang menekan teknologi. Model pendidikan saat ini sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk bekerja di era ekonomi baru dengan bisnis digital di masa depan. Akan lebih berpusat pada manusia dan layanan kreatif yang beroperasi melalui saluran yang syarat digital. Menurut Bambang, jenis pekerjaan tertentu akan punah di masa depan. Artinya semua masyarakat khususnya anak Indonesia perlu beradaptasi. Lebih lanjut, Bambang mengatakan meskipun dalam kondisi pandemik seperti saat ini, anak-anak Indonesia harus tetap produktif dengan memanfaatkan waktu di rumah untuk melakukan hal-hal positif, kreatif, dan inovatif. Kontribusi seluruh lapisan masyarakat termasuk orang tua dan guru berjuang bersama untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Jangan dijadikan kondisi sebagai halangan anak-anak di Indonesia untuk meraih mimpi dan cita-cita. Dijadikan ini kesempatan pintarnya.